Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan? Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Di Jakarta. Oh, belum di Mobilnya ada di Jakarta. Karena memang dipakai untuk di Jakarta. Oh itu bulat ya. Saya barusan hanya minta ke Pak PJ, tolong jangan belikan saya mobil baru. Itu aja. Jangan belikan saya mobil baru ke Pak PJ. Jangan, nggak usah. Saya juga punya mobil sudah cukup. Nggak usah lagi. Jadi jangan identik setiap pemimpin baru mobil baru. Jangan. Belanja mobil barunya kalau sudah dianggarkan untuk belanja jalan atau rumah rakyat miskin di Jawa Barat, kita rubah aja nanti dirubah. Saya ingin ikut sederhana kayak Pak PJ, pura-pura sederhana. Yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Deddy Mulyadi dan Dhani Winata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dimanapun berada. Semoga sehat selalu, berkah barokah, salam sejahtera bagi kita semuanya. Luar biasa ya. Beberapa minggu yang lalu rame viral kaitan Gubernur Kalimantan Timur gitu ya, yang mengkritik, yang diduga mengkritik, menyindir Gubernur Jawa Barat Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi, cenah mah gubernur konten. Nah, luar biasa. Alhamdulillah Pak Rudi Mas'ud sowan ka Lembur Pakuan. Luar biasa. Ini baru gubernur yang baik gitunya. Ketika melakukan hal seperti itu, banyak netizen yang membela Kang Deddy Mulyadi, ya wajarlah gitunya, karena gubernur Jawa Barat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah warga masyarakat menjadi penerima manfaat kaitan dengan jalan. Akhirnya Gubernur Kalimantan Timur Pak Rudi Mas'ud sumping tah ka mana? Ka Lembur Pakuan, meminta arahan, meminta wejangan bagaimana caranya membangun daerah Kalimantan Timur supaya seperti Jawa Barat. Nah, ini baru mantap, luar biasa Pak Rudi Mas'ud. Semoga pembangunan di Kalimantan Timur semakin baik dan semakin maju. Semoga sehat selalu dan berkah barokah. Juga warga masyarakat Kalimantan Timur semoga semakin sejahtera. Coba dengerin tah. Dengerin tah. Ini mah keren banget nih. Saya pertama Kang KDM begitu masuk, ini bersih banget ini tempat ini. Kampung, Pak. Kampungnya ini keren banget. Luar biasa. Kita datang Mantap. silaturahim, sekaligus juga terima kasih buat Kang KDM memberikan klarifikasi berkaitan itu. Bapak Tapi itu yang saya sebenarnya. Tapi yang paling penting bukan itu sebenarnya. Pada saat retreat ini, Kang KDM ini banyak memberikan inspirasi dan juga mengajarin, khususnya saya diajarkan dengan Kang KDM bagaimana tentang APBD ini nih. Karena Kang KDM ini basicnya memang Mantap lah pokoknya. satu adalah Renovasi rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud itu 25 miliar. Iya betul, nggak salah dengar, betul itu renovasi, bukan beli aset lagi baru, nggak, itu renovasi 25 miliar. Nih kalian dengar dulu. sekian lama. Karena rumah dinasnya kita benahin ya. Mulai banyak sekali yang tidak ada, yang mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahin, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisinya, sofa-sofanya udah tidak layak, kita naikin kembali. Kami sebenarnya tidak pernah meminta rumah dinas, tapi memang sudah disiapkan. Rumah dinasnya sudah ada, itu 25 miliar, saya nggak lihat juga ya, karena di situ ada tim TAPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, yang menganggarkan. Itu rumah dinasnya bukan hanya gubernur, tapi juga wakil gubernur. Kalau rumah dinasnya gubernur, itu berbarengan dengan pertama adalah pendopo untuk menerima seluruh kegiatan-kegiatan mulai dari pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, kabupaten kota sampai masyarakat. Dan yang kedua,
Anggarannya sebenarnya tidak segitu juga Pak. Karena itu kan dibagi dengan wakil gubernur untuk pendopo-pendopo dan sebagainya. Kebetulan rumah dinas gubernur selama ini lebih daripada 10 tahun tidak pernah dipergunakan. Sekarang kami pergunakan untuk menghemat waktu dan segala lagi. Jadi intinya kalau 25 miliar itu tidak hanya untuk rumah gubernur saja, tapi juga wakil gubernur dan pendopo-pendopo yang ada di situ, karena ada guest house-nya. Sekian lama. Sebenarnya rumah dinasnya kita benahin ya. Mulai banyak sekali yang tidak ada, yang mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahin, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisinya, sofa-sofanya udah tidak layak, kita naikin kembali. Nah, jadi gitu. Jadi itu renovasi pendopo-pendopo. Tengok ada yang nggak bagus, dibagusin lah. Terus itu ya sekalian lah, memang sekalian wajibnya juga kan. Terus tipi-tipinya agak kurang bagus, ya dibagusin lah gitu. Nah, itu rumah dinasnya. Jadi jangan kayak banding-bandingi sama rumah kita, jangan, nggak usah dibanding-bandingi. Apalagi rumah kita ada yang rumah KPR lagi, jangan dibanding-bandingi, udah. Nggak apa-apa, ini kan dia kan gubernur tuh wajib dikasih lah prioritas-prioritas kan. Udah lah, wajar lah. Nggak usah kita permasalahkan lagi lah kalau masalah-masalah kayak gini. Kok mahal kali, kalau gini, kok gitu, ngeri kali rumah dinasnya sampai 25 miliar untuk renovasi aja. Jangan, udah. Kan tahu Pak Rudi Masud itu gubernur, jadi harus punya prioritas ya. Jadi gitu. Jadi kalau 25 miliar udahlah ya wajar lah itu. Nggak usah cerita-cerita efisiensi lah, nggak usah cerita-cerita rakyat lagi susah apa, nggak usah lah. Nggak usah cerita-cerita rakyat disuruh efisien, sementara rumah dinas untuk renovasinya punya gubernur 25 miliar. Nggak usah gitulah, sempit kali pemikirannya. Dia kan gubernur, terus renovasi rumahnya 25 miliar. Udahlah, biasa-biasa aja lah ya. Nggak usah dikompin-kompin lah kayak gini. Pura-pura nggak nampak aja udah sakit kali kepala mikir-mikir kayak gini ya kan. Udah biar aja kita aja efisiensi, orang tuh jangan ya. Coba, gimana kira-kira menurut kalian? Lagi-lagi gubernur Kaltim. Ini gubernur senang banget ya jadi sorotan nasional. Ya kemarin beli mobil dinas 8 miliar. Sampai menjadi atensi presiden ya. Sekarang ganti lagi renovasi rumah dinas 20 miliar, 25 miliar ya. Pak, kalau buat pribadi ya, kalau buat marwah pribadi cepet banget anggarannya, gercep Pak. Tapi kalau buat jalan, buat masyarakat itu kayaknya anggarannya lama banget, cuman di mulut. Oh ya, kita lagi proses nih. Tapi prosesnya 5 tahun Pak. Tapi kalau soal pribadi aja, gubernur Kaltim cepet dan gercep nih. Ini kasihan rakyatnya ya, punya gubernur kayak gini. Renovasi rumah dinas Gubernur Kaltim sedot APBD 25 miliar. Hai guys, ketemu lagi kita. Guys, selamat datang di Kalimantan Timur, provinsi yang katanya kaya raya. Tapi nasib rakyatnya seringkali ya tersalip oleh fasilitas pejabatnya. Setelah tempo hari bikin heboh, Gubernur Kaltim dengan mobil dinasnya seharga 8,5 miliar dengan dalih menjaga marwah, sekarang muncul lagi angka cantik 25 miliar. Bukan buat benerin jalan, tapi buat renovasi rumah dinas. Luar biasa. Mari kita bicara soal marwah. Katanya mobil mewah itu perlu untuk menjaga marwah Kaltim. Pertanyaannya, marwah siapa yang dijaga? Marwah rakyat yang ban motornya bocor, kena lubang di jalan, atau marwah pribadi yang gak mau kalah saing sama sultan-sultan di media sosial? Kalau marwah Kaltim yang jadi alasan, harusnya rakyatnya yang sejahtera dulu, jalannya yang mulus dulu, bukan garasinya yang kinclong. Sekarang 25 miliar buat renovasi rumah dinas. Biar apa? Biar makin estetik kalau difoto. Atau biar setara dengan gaya hidup hedon yang sering diperlihatkan. Saat rakyat di ujung sana masih kesulitan air bersih dan listrik, Bapak lebih memilih mempercantik atap rumah dinas. Mungkin plafon rumahnya terbuat dari harapan-harapan rakyat yang belum terwujud. Makanya mahal. Ingat gak waktu dia menyindir KDM sebagai gubernur konten? Lucu ya? Emang sih Kang Deddy Mulyadi sering ngonten.
Tapi setidaknya beliau seliweran di media sosial karena prestasi atau interaksi langsung yang konkret. Nah, kalau Bapak Gubernur Kaltim yang satu ini rame seliweran di media sosial, tapi lewat berita anggaran yang fantastis, yang bikin rakyat istighbar berjamaah. Bapak nggak malu, prestasi minim, tapi kritik rakyat dianggap angin lalu. Pak, memimpin itu bukan soal adu mewah fasilitas. Memimpin itu soal berapa banyak perut yang kenyang karena kebijakan Anda. Bukan seberapa mewah keramik yang Anda injak di rumah dinas. Rakyat Kaltim itu butuh aspal yang rata, bukan mobil dinas yang bisa melesat di atas penderitaan mereka. Udahlah, kalau emang nggak bisa bikin prestasi, minimal jangan bikin sakit hati, apalagi sensasi. Jadi, marwah siapa yang sedang Bapak jaga hari ini? Silahkan jawab sendiri, sambil menghindari lubang di jalan raya. Gimana menurut kalian? Coba komentar.